Ya, untuk membahas mengenai pengumuman bakal capres dari Partai Persatuan Pembangunan, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Muhammad Rohma Hurmuzi, salah satu politikus dari Partai Persatuan Pembangunan. Selamat sore, Pak Romi. Selamat sore, Pak Romi. Assalamualaikum. Pak Romi, hari ini P3 rencananya akan mengumumkan capres dan juga cawapres. Rencananya jam berapa, Pak? Rencana jam 3 nanti akan disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum Partai, Pak Haji Mardiono, dan nanti akan disampaikan hasil keputusan Rapimnas ya, bukan hanya sekedar calon presiden saja, karena ada beberapa hal yang terkait dengan keputusan Rapimnas yang sudah kita putuskan. Pak Romi, nama yang mengkuat untuk menjadi capres yang diusung P3 ini siapa sih? Kabarnya ada nama Ganjar Pranowo, Pak. Memang dalam pandangan umum Dewan Pimpinan Wilayah sepanjang hari kemarin, nama Pak Ganjar memiliki dukungan paling besar ya. Bahkan bisa dikatakan kalau untuk calon presiden dari nama-nama yang kita evaluasi, ya khususnya Pak Anies dan Pak Ganjar, karena memang dua itu yang sudah dideklarasikan, nama Pak Ganjar diusulkan hampir semuanya oleh seluruh wilayah gitu. Dan tentu hal ini yang menjadi bahan evaluasi oleh DPP partai begitu. Apa yang kemudian nama Ganjar ini, Pak, kemudian menjadi pembahasan dan juga nama utama dari capres yang akan diusung oleh P3? Karena memang Mas Ganjar kan sudah kita dukung menjadi gubernur di Jawa Tengah di tahun 2013 dan 2018. Bahkan wakil gubernur Jawa Tengah adalah kader Partai Persatuan Pembangunan yang pada saat itu saya yang mengarsiteknya langsung ya, yaitu Gus Yassin, putra dari Ketua Majelis Syariah kita almarhum Kiai Maimun Zubair pada saat itu. Jadi sesungguhnya kalaupun kemudian Ganjar ini dideklarasikan hari ini atas dasar aspirasi seluruh wilayah, itu merupakan kelanjutan penugasan dari Partai Persatuan Pembangunan setelah sebelumnya kita percayakan sebagai Gubernur Jawa Tengah di tahun 2013 dan 2018. Gitu. Jadi bukan hal yang baru. Yang kedua juga Mas Ganjar adalah bagian dari keluarga besar P3 karena memang mertua beliau ini memang sedikit hubungannya emosional, adalah Ketua P3 Purbalingga pada saatnya dan Ketua Cabang NU Purbalingga pada saatnya di tahun 70-an. Oke, Pak Romi, tadi ada menyinggung soal wilayah, Pak. Wilayah mana saja yang memberikan dukungan kepada Ganjar? Kalau dari pemandangan umum, seluruh wilayah menyampaikan nama Pak Ganjar. Sebelum wilayah, puasa ya, memang hanya 16 Dewan Pimpinan Wilayah yang menyampaikan nama melalui musyawarah kerja wilayah. Tetapi kemudian berlanjut sampai dengan puasa kemarin terakhir DPW Gorontalo, terus kemudian berlanjut lagi hari ini di sepanjang acara rapat pimpinan nasional kemarin seluruh wilayah mengusulkan nama beliau. Oke, jadi sudah pasti Ganjar ya Pak yang akan diumumkan oleh P3? Pastinya tentu nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Ketua Umum. Nah, untuk pengusungan capres ini apakah P3 sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai yang bergabung dalam KIB, Pak? Sepanjang 3 hari terakhir ini Pak Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum kami, berkomunikasi secara intensif dengan para Ketua Umum KIB. Dan rencananya di hari Kamis atau Jumat esok juga akan diadakan pertemuan. Pertemuan masih akan dilakukan ya Pak dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Betul. Karena memang kalaupun P3 hari ini menyampaikan sikap politiknya berdasarkan keputusan internal yang sudah kita proses, tidak berarti bahwa kemudian KIB auto bubar ya. Karena kita belum tahu sikap Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Karena kan pada dasarnya KIB ini kan memiliki independensi dalam sikap dan komunikasi politik yang dibangun oleh masing-masing anggota partai politiknya begitu. Pak Romi, kalau Ganjar yang jadi capres P3, cawapresnya siapa Pak yang akan mendampingi Ganjar? Nanti biar disampaikan oleh Pak Ketum, karena memang kalau nama cawapres lebih beragam ya. Karena hari ini kan belum ada deklarasi cawapres, tapi kalau capres kan sudah ada deklarasi 2 nama. Jadi kita mengevaluasi berdasarkan capres yang sudah mendeklarasikan atau dideklarasikan oleh partai-partai pengusung. Tapi kalau untuk cawapres kan belum ada partai pengusung yang mendeklarasikan. Karena itu nama yang muncul dari wilayah lebih beragam, lebih dari 5 nama.
Dan untuk itu Dewan Pimpinan Pusat Partai masih melakukan evaluasi dan komunikasi dengan nama-nama yang muncul itu untuk kita bangun kesepahaman dan mana yang bisa kita titipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar yang diinginkan oleh Partai Persatuan Pembangunan sebagai visi dan misinya begitu. Kalau Sandiaga Uno, kansnya seperti apa, Pak Romi? Nama Pak Sandi termasuk nama yang paling sering disebut ya, apalagi Pak Sandi memang termasuk nama yang sudah sejak awal melakukan pendekatan kepada P3 secara resmi bersama Pak Erick Thohir. Jadi dua nama ini memang sudah lebih dari setahun melakukan komunikasi politik, bahkan hadir di acara-acara partai di berbagai pelosok tanah air. Kalau nama-nama lain praktis lebih merupakan aspirasi berbasis kearifan lokal di mana P3 di situ dominan, misalnya dari wilayah yang memang dominan di situ basis Nahdlatul Ulama misalnya begitu. Ya tentu tokoh-tokoh NU yang muncul yang disampaikan dan begitu pun daerah-daerah lain ada kearifan-kearifan lokal di situ. Namun kalau berbicara nama tentu tidak hanya nama Pak Sandi, masih banyak nama yang lain dan karenanya memang pada siang hari ini kita belum akan memutuskan atau mengumumkan calon wakil presiden karena memang masih banyak nama yang muncul begitu. Pak Romi, apakah nanti pada saat pengumuman akan dihadiri juga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Joko Widodo, Pak? Tidak, kita tidak mengundang kedua beliau karena ini adalah forum internal Partai Persatuan Pembangunan. Artinya nanti pengumuman hanya dihadiri oleh internal saja ya, Pak? Tidak ada undangan-undangan lain yang diberikan kepada partai? Tidak ada. Karena memang ini adalah rapat pimpinan nasional partai yang sekaligus kita adakan menyusuli halal bihalal yang digelar di Jogja. Karena kebetulan Ketua Umum kami, Pak Mardiono, memang melaksanakan lebaran juga di Jogja, sehingga kita lanjutkan sekalian halal bihalal ini dengan rapat pimpinan nasional karena memang dinamika politik nasional begitu cepat dalam pekan-pekan terakhir Ramadan. Pak Romi, untuk pemilihan capres dari P3 ini cara penilaiannya seperti apa, Pak? Komposisi ataupun aklamasinya seperti apa, Pak? Apakah dengan voting atau ada cara lain? Kita tidak menggunakan voting ya, karena kemarin seluruh wilayah menyampaikan pemandangan umumnya tanpa kecuali. Dan mereka menyebut nama-nama, tentu nama yang mayoritas disebut oleh wilayah itulah yang kemudian ditangkap oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai sebagai nama yang kemudian kita akan umumkan pada siang hari ini atau pada sore hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Romi atas waktunya. Kita tunggu bersama-sama ya siapa nama capres dan cawapres yang akan diusung hari ini oleh P3. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda untuk Anda. Tetaplah bersama kami.